Jadi pisaunya itu harus tajam. Kemudian sebaiknya pada saat kita menyembelih, pisaunya jangan kelihatan sama ternaknya, karena takutnya kan dia sudah stres duluan ya melihat. Apalagi kalau kita mau menyembelih sapi, sebaiknya yang belum disembelih jangan melihat temannya yang disembelih. Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rizka Fraja dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Menjelang Hari Raya Idul Adha, umat Muslim mulai mempersiapkan hewan kurban mereka. Begitu pula dengan para peternak yang juga mulai mempersiapkan hewan ternak mereka sesuai dengan kebutuhan konsumen. Menuju Idul Kurban tersebut, perawatan hingga penyembelihan hewan sangatlah penting. Selain untuk mewujudkan praktik kurban yang sesuai dengan syariat Islam, hal ini secara linear juga berdampak pada kualitas daging yang dihasilkan, baik dari segi keamanan, tekstur maupun daya simpannya. Nah pemirsa, pada episode kali ini kita akan bahas kurban dalam perspektif akademisi dan praktisi, halal, sehat, juga berkah. Bersama dengan dosen teknologi hasil ternak Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Dr. Hajrawati SPT MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke pemirsa, sebelum mengawali obrolan kita ini Bu, apa sih Bu bidang teknologi hasil ternak itu dan bagaimana cakupannya? Oke. Terima kasih ya, sedikit memberi gambaran tentang minat teknologi hasil ternak ya. Di minat teknologi hasil ternak ini kita mengkaji bidang pengolahan hasil ternak atau kita katakan pasca panen ya, yang mencakup bagaimana pengolahan telur, daging, susu dan hasil ikutannya ya. Jadi kita juga membahas tentang limbah. Jadi kita di situ sebenarnya selain ilmunya kita merekayasa bagaimana menghasilkan produk hasil ternak selain kandungan nutrisi yang baik, juga memiliki sifat fungsional. Artinya selain kandungan nutrisi tadi, kita harapkan misalnya dia bisa meminimalkan atau mencegah beberapa penyakit. Itu yang kita harapkan di pengolahan hasil ternak. Ternyata banyak sekali ya Bu cakupannya. Alhamdulillah. Oke, saya jadi penasaran Bu, apakah ada keterlibatan Fakultas Peternakan ini dalam aktivitas di kampus Bu, juga masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha? Oke, terima kasih. Jadi kita sebagai akademisi itu dituntut ada 3 kegiatan yang harus kita lakukan selain pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dan di bidang pengabdian inilah kami diminta atau kita secara sukarela membagikan ilmu kepada masyarakat, mulai dari bagaimana beternak yang baik, khususnya di Fakultas Peternakan, memanage peternakan, mengolah produk, dan bagaimana cara menyiapkan produk-produk peternakan sehingga sampai di tangan konsumen yang aman, sehat, utuh, dan halal. Itu yang kami harapkan. Oke, apakah sulit Bu untuk menyampaikan itu semua kadang-kadang? Sebenarnya untuk menyampaikan mudah, tetapi merubah mindset masyarakat itu yang kadang agak berat buat kami ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya kalau kita sadar bahwa apabila kita mengkonsumsi makanan itu karena itu adalah ibadah, maka itu akan mudah kita laksanakan. Sebenarnya itu tujuannya. Masya Allah. Oke Bu, kembali kita membahas terkait Idul Kurban. Persiapan menuju Hari Raya Idul Adha Ibu biasanya dimulai dari jauh-jauh hari, betul Ibu? Ya, benar. Oke, termasuk proses pemeliharaan yang dilakukan oleh peternak. Nah, adakah standar ideal Ibu perawatan hewan yang akan dijadikan kurban? Oke. Kita berbicara secara syariat dulu ya, bahwa untuk menentukan ternak yang layak kita jadikan sebagai hewan kurban karena kita menyembelih ternak itu pada Idul Adha atau hari Yaumun Nahar, itu yang dikatakan hari penyembelihan, itu adalah bentuk ketakwaan kepada kita, kepada Sang Pencipta. Berarti kita harus mempersiapkan jauh sebelumnya, sebelum kita menyembelih. Misalnya sudah memilih ternaknya yang baik atau sudah berkoordinasi dengan peternak, mohon saya dicarikan sapi yang baik, kambing yang baik, atau ternak yang lain yang akan kita sembelih atau domba. Berarti sudah ada bonding dengan peternaknya atau sudah ada langganan kita bahwa oh dia sudah memberikan sapi yang baik biasanya. Jadi syaratnya kan tadi dari segi umur, kalau misalnya di sapi
2 tahun lebih. 2 tahun. Ya, seperti itu. Kemudian kalau domba 1 tahun, kambing 2 tahun, seperti itu kalau secara syariat. Kemudian bagaimana dengan kesehatannya, ya? Jadi dari segi kesehatan tentunya harus sehat, tidak ada cacat, baik di telinga, di kulit atau di kaki. Apalagi sekarang kalau kita kaitkan dengan isu sekarang, isu PMK, jadi itu yang harus kita waspadai, ya. Kemudian dari segi kualitas, karena ini adalah ibadah dan kita akan memberikan dagingnya ke masyarakat, berarti kita harus memberikan yang terbaik. Kalau perlu kita melihat ternaknya dari segi penampilannya saja, kita sudah lihat bahwa kalau kita melihat sapi dari belakang dia agak bulat, berarti dia agak gemuk, berarti kualitas dagingnya baik. Kemudian kita melihat lagi ke bagian samping atau bagian badannya, kalau kelihatan kalau dia berisi dagingnya, berarti pasti daging yang kita peroleh akan banyak, seperti itu. Kemudian untuk kesehatan, kita melihat bagian sekitar kepala, misalnya kita melihat bagaimana dengan lubang hidungnya, apakah tidak ada cairan yang berlebih atau tidak kering sama sekali, bagaimana dengan matanya, apakah berbinar-binar atau dia sayu. Itu juga menandakan bahwa ternak dalam keadaan baik-baik, ya, artinya dia sehat. Itu kan indikator untuk melihat ternaknya, seperti itu dalam memilih ternak. Jadi cara mata telanjang juga kita sebetulnya bisa melihat mana ternak yang sehat dan mana ternak yang memang memiliki penyakit tertentu, ya Bu? Iya. Dia lebih gesit kalau dia sehat, kan ternaknya lebih gesit. Kemudian kalau misalnya kita mendekat, biasanya ekornya refleks, ya, refleks bergoyang-goyang. Iya, itu berarti dia sehat. Secara kasat mata, ya, seperti itu. Oke. Jadi Bu, menjelang kurban, peternak kan biasanya mempercepat menggemukkan hewan. Nah, secara instan seperti menggunakan pakan berlebihan atau obat tertentu. Bagaimana dampak negatif dari praktik ini menurut perspektifnya Ibu? Kalau menurut saya bahwa sesuatu yang dipaksakan itu memang tidak bagus, ya. Jadi dunia ini memang harus seimbang. Artinya kita berjalan sesuai dengan kodratnya, bahwa memang pertumbuhan ternak seperti itu. Jangan kita memaksakan kehendak kita. Karena kalau kita memaksakan, maka akan ada dampaknya. Kan Allah sudah menjanjikan seperti itu. Kemudian kalau dari segi akademisi, bahwa kalau kita memberikan pakan yang berlebihan atau memberikan obat-obatan, nantinya akan membuat ternak stres, gitu yang pertama. Kemudian yang kedua, akan ada residu obat di daging yang kita peroleh, ya. Jadi nantinya mungkin tidak aman untuk dikonsumsi kalau secara berlebihan. Jadi nantinya akan ke kualitas dagingnya nantinya. Misalnya dagingnya agak keras atau sekalian dia terlalu lembek, ya. Sehingga masa simpannya tidak bagus. Kemudian bagaimana tingkat keempukannya juga dipengaruhi tadi penanganan sebelum. Kalau di bidang peternakan ada istilah penanganan antemortem, penanganan sebelum dia disembelih, sebelum dia mati. Kemudian penanganan setelah dia mati dikatakan penanganan postmortem, dan itu berkorelasi positif dengan kualitas daging yang kita hasilkan. Karena memang, ya Bu, kualitas daging juga berpengaruh dengan kita yang mengkonsumsinya nanti. Iya, benar. Oke, setuju Ibu. Oke, jadi dari perspektif peternakan sendiri Ibu, bagaimana syarat-syarat hewan yang akan disembelih? Apakah ini tuh sejalan dengan syariat-syariat Islam yang kita ketahui? Oke, sangat berkorelasi positif atau sangat kuat keterkaitannya, ya. Di syariat dikatakan bahwa umur 2 tahun, ya. Kalau kita belajar tentang ilmu pertumbuhan di ternak, yang pertama tumbuh itu adalah tulang, ya. Kita tahu tulang kan tempatnya menumpu daging, ya. Berarti tulang yang pertama tumbuh. Jadi mungkin kalau misalnya seandainya kita menyembelih 1 tahun, maka dagingnya masih kurang kalau di sapi, karena yang tumbuh dulu tulang. Setelah tumbuh tulang baru tumbuh daging. Jadi umur 2 tahun dagingnya sudah agak banyak, seperti itu. Jadi saya sangat setuju kalau dikatakan bahwa sebenarnya Allah sudah menuliskan bahwa seperti ini. Kita manusia hanya mengibroh bahwa oh ternyata seperti ini. Kita ikro saja apa yang diberikan Allah dengan ilmu-ilmu kita, dan dengan harapan bahwa dengan mempelajari ilmu-ilmu itu kita makin kagum dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya, saya merasakan itu. Ya. Saya sebenarnya penasaran Ibu, kenapa usia kan selain 2 tahun itu kan baru sudah terbentuk daging-daging gitu. Kalau misalnya lebih dari itu berarti aman. Ada usia maksimalnya tidak, atau hanya ada usia minimal 2 tahun begitu? Setahu saya dari syariat itu dikatakan 2 tahun, ya.
tetapi itu kan kembali lagi ke kalau kita dari segi peternakannya kembali lagi ke jenis ternaknya. Misalnya akan berbeda antara breed, misalnya sapi Bali, sapi Brahman, simental kan akan berbeda. Dan setelah maksimal pertumbuhan, kalau kita berbicara tentang pertumbuhan, setelah maksimal pertumbuhan daging maka akan terbentuk pertumbuhan lemak. Sehingga kita mengenal ada namanya sapi kualitas daging sapi yang kadar lemaknya agak bagus. Artinya dia lebih, contohnya kita sering dengar sapi Wagyu gitu kan, yang kualitas dagingnya super, bagus, ya. super. Karena apa? Itu agak lama dipelihara karena setelah tumbuh daging baru lemak. Jadi itu yang memberikan flavor pada daging sapi-sapi yang berkualitas seperti itu. Tetapi kan ada juga lemak yang tidak boleh kita terlalu banyak mengkonsumsi, jadi harus dikeluarkan. Jadi ada masa-masa tertentu tergantung breednya. Ya, breed apa yang kita pelihara seperti Banyak itu. memang yang harus diperhatikan ketika kita akan menyembelih. Iya. Ya, dan saya baru mengetahui itu, Ibu. Nah, Masya Allah. Oke, Ibu, penelitian kan menunjukkan bahwa penyembelihan dengan pisau yang tajam, Ibu, tidak memicu respons stres signifikan terhadap hewan. Hal ini sejalan dengan penyembelihan syar'i yang menganjurkan menggunakan pisau yang tajam. Bagaimana penjelasannya, Ibu? Oke. Mengenai pisau ya, jadi kita mungkin berawal dari penyiapan pisaunya dulu. Iya. Ya. Jadi pisaunya itu harus tajam. Kemudian sebaiknya pada saat kita menyembelih pisaunya jangan kelihatan sama ternaknya, karena takutnya kan dia sudah stres duluan ya melihat. Apalagi kalau kita mau menyembelih sapi, sebaiknya yang belum disembelih jangan melihat temannya yang disembelih seperti itu atau kawanannya, karena kan mengakibatkan dia stres. Kemudian tadi terkait dengan pisau tumpul atau tajam. Kenapa kita diharuskan menggunakan pisau tajam? Karena dengan pisau tajam itu mempermudah untuk menyembelih ternak, kemudian ternak tidak merasa kesakitan. Ya, itu kan yang tidak diinginkan. Kalau dia kesakitan, secara tidak langsung nanti akan berpengaruh ke kualitas daging, karena dia kan akan stres. Kalau dia stres, pasti kualitas dagingnya kurang baik, seperti itu. Oke, ngomong-ngomong soal hewan yang stres, Ibu. Oh, berarti tadi kalau misalnya akan menyembelih, pertama itu harus ada sekat setidaknya agar si hewan ternak tidak melihat temannya yang disembelih sebelum dia. Iya, sebaiknya seperti itu. Dan ngomong-ngomong soal stres, Bu, saya banyak sekali melihat video-video hewan yang berlarian, terus yang dia tidak mau untuk disembelih, padahal sebelumnya dia aman-aman saja. Itu kira-kira kenapa ya, Bu? Oh, kalau masalah ternak yang berlarian, ya bisa jadi karena dia stres ya melihat temannya yang disembelih. Kemudian bisa juga karena misalnya itu tempat yang baru buat dia, kan? Iya, masuk akal. Makanya kalau misalnya kita mau menyembelih, kita buat istilahnya bonding ya ternak itu dengan daerah sekitarnya, sehingga dia merasa tenang. Dan memang dalam bidang peternakan, sebelum kita menyembelih ternak sebaiknya diistirahatkan 2 kali 24 jam. Ada waktu breaknya ya, Bu? Iya, diistirahatkan. Kenapa diistirahatkan? Kalau misalnya tidak diistirahatkan, energinya itu kan terkuras, ya. Kalau dia terkuras energinya pada saat dia disembelih, maka darahnya tidak keluar dengan sempurna, ya. Kalau darahnya tidak keluar dengan sempurna, pasti berpengaruh ke warna daging. Dagingnya juga mudah busuk, karena darah kan media tumbuh untuk mikroba ya, seperti itu. Jadi kita intinya kalau saya yang mengatakan begini, ikuti syariat, ilmu mengikut. Seperti itu ya. Masya Allah. Seperti itulah. Jadi kalau misalnya mau menyembelih, setidaknya kita ajak bonding si hewan tersebut keliling kampung lah, keliling desa dulu. Enggak juga sih seperti itu. Dia dibuat tenang. Dibuat tenang ya, Bu. Ada waktu istirahat. Iya, ada waktu istirahat. Oke, ada juga, Bu, penelitian yang menunjukkan bahwa hewan yang stres ini sebelum disembelih cenderung menghasilkan daging berkualitas rendah. Tadi kita pernah singgung sebelumnya ya, Bu. Apa sih, Bu, penyebab spesifiknya dan bagaimana mencegah stres pada hewan kurban? Oke. Jadi sebenarnya seperti ini. Kenapa dia kualitasnya rendah? Terutama kalau secara kasat mata kita lihat warna, ya. Warna daging. Ya. Kalau dia stres, ya, atau kurang istirahat sebelum disembelih, biasanya warna dagingnya agak gelap. Istilahnya kalau di peternakan DFD, dark burn dry, artinya gelap, kemudian kering. Itu disebabkan karena apa? Jadi kalau di bidang ilmu pengolahan hasil itu dibahas bahwa energi dalam tubuh ternak itu terkuras habis sebelum disembelih,
akan menyebabkan penurunan asam laktat itu semakin cepat. Jadi kalau dia asam laktatnya cepat, maka pH-nya akan juga cepat. Dan ini berkontribusi nantinya ke warna yang dihasilkan, kemampuan mengikat air, yang dimana kemampuan daging mengikat air itu erat kaitannya dengan keempukan daging. Jadi kenapa tidak empuk? Karena air yang ada di dalam daging banyak keluar. Warna apa yang normal dan bagus, Ibu? Harusnya kan warna cerah ya. Cerah ya, daging normal seperti itu. Dan ada beberapa penelitian di Makassar mengatakan bahwa sekitar 60% ya pemotongan di Makassar itu mengalami daging DFD. Ada penelitiannya bahkan? Ada penelitian bahkan seperti itu di beberapa RPH. Karena itu beberapa tahun yang lalu ibu jalan-jalan ke beberapa RPH, ternyata kalau dia menyembeli ternak biasanya disembeli jam 2, biasanya dari tempat pengambilan ternaknya itu datangnya jam 1, jadi kan tidak ada istirahat ya. Seperti itu. Mungkin itu salah satu penyebabnya dagingnya menjadi gelap. Dan saya juga banyak melihat yang seperti itu sih, Bu. Iya, makanya saya baru mengetahui, oh ternyata hewan ternak itu harus diistirahatkan terlebih dahulu sebelum dia disembelih. Iya. Oke, ya pemirsa, kita akan membahas lebih dalam mengenai Idul Kurban dan hewan ternak, tentu saja setelah jeda berikut. Halo pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Unhas Speak Up. Oke Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan yang sempat tertunda tadi. Ibu, jika dilihat dari aspek keamanan pangan dan tekstur daging, bagaimana sih perbedaan signifikan antara daging hasil sembelih yang sesuai dengan syariat dengan yang tidak? Oke. Yang sesuai dengan syariat dengan yang tidak itu mungkin mulai dari tadi yang penyiapan ternaknya ya. Jadi kalau misalnya biasanya kalau tidak sesuai syariat, dan mungkin beberapa daerah yang melakukan seperti itu, misalnya ternaknya disembeli langsung di sembeli ininya tanpa diistirahatkan, atau dia kadang ada pesta yang lari-lari dulu ternaknya baru disembeli, otomatis kan energinya terkuras ya. Jadi nantinya itu akan berpengaruh ke kualitasnya tadi. Jadi intinya darahnya tidak maksimal keluar ya. Jadi itu tidak maksimal. Kemudian pH-nya cepat menurun. Jadi ini terkait dengan pH. Kemudian nantinya dagingnya tadi itu warna, kemudian kemampuan mengikat air, kemudian aroma juga ya. Bisa juga berpengaruh ke aroma. Karena stres akhirnya aromanya berbeda ya. Seperti itu. Oke Ibu, saya pernah mendengar istilah stunning. Itu adalah hewan tersebut dibuat pingsan terlebih dahulu sebelum disembelih. Bagaimana keamanan metode tersebut, Ibu? Oke. Sebenarnya itu ada yang mengatakan di MUI sudah mengatakan itu boleh ya. Namun juga ada beberapa penelitian juga yang menjelaskan itu darah tidak keluar secara maksimal ya, seperti itu. Tetapi apabila stunning itu dilakukan terkontrol dengan baik, itu sangat mendukung sebenarnya, apalagi kalau ternak-ternak yang misalnya sudah 1 ton ke atas ya, jadi akan berat untuk merebahkan ya. Jadi biasanya seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau di peternakan itu kita belajar tentang bagaimana cara merebahkan
sapi walaupun dia besar ada teknik mengikatnya sehingga dia mudah direbahkan, tidak harus dibanting keras ya. Sebenarnya ada seperti itu, dan memang itu butuh pengalaman ya, butuh pengalaman bagaimana caranya merebahkan. Jadi sebenarnya itu stunning boleh sah-sah saja, tetapi terkontrol seperti itu. Oke, ada ilmu tertentunya, tidak hanya dipingsankan saja ya Bu? Dipingsankan. Intinya tidak boleh cedera, dan jangan sampai dia mati sebelum disembelih. Notes penting. Oke, Ibu. Ada juga Bu penelitian menunjukkan bahwa hewan kurban itu dibiarkan darahnya mengalir sampai habis akan memiliki masa simpan yang lebih lama dan mengurangi kontaminasi bakteri. Bagaimana sih Bu penjelasan terkait hal ini dan apa korelasinya dengan metode penyembelihan dengan syariat? Oke. Tadi kan intinya kita menyembelih ternak itu dan menganggap itu adalah makhluk Allah. Ya, seperti itu ya awalnya. Berarti kita memperlakukan dia dengan baik, insya Allah darahnya maksimal keluar. Dan darah itu tadi, kita kembali ke bahwa darah itu adalah media yang paling baik untuk pertumbuhan mikroba. Kemudian ada juga reaksi-reaksi lain yang disebabkan oleh darah, misalnya oksidasi ya, itu kan juga menyebabkan kerusakan pada daging. Dan kemudian secara fisik, kalau misalnya darahnya banyak di dalam, otomatis akan berpengaruh terhadap warnanya. Jadi kita memang berusaha maksimal pengeluaran darah tadi. Dan kalau dia capek kan artinya jantung itu tidak kuat memompa darah keluar. Kalau misalnya dia stres atau kecapean, artinya tidak kita istirahatkan tadi misalnya 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, berarti jantung kan tidak kuat memompa darah keluar sehingga tidak maksimal. Saya menjadi penasaran Ibu, bila mana darah ini tidak dibiarkan keluar dengan maksimal, apa yang akan terjadi Bu? Apakah melanggar hal-hal tertentu atau bagaimana? Alhamdulillah Ibu sudah dibekali tentang penyembelihan halal, dan itu salah satu syaratnya bahwa harus mengeluarkan darah secara sempurna ya. Itu syarat penyembelihan halal. Kemudian ternaknya harus dari ternak yang halal, kemudian pisaunya siapa yang menyembelih. Jadi banyak syarat-syarat dalam penyembelihan halal sebenarnya, dan itu biasanya kita edukasi ke masyarakat yang melaksanakan penyembelihan atau rumah pemotongan hewan bahwa ini adalah syarat-syarat penyembelihan hewan, bahwa halalnya itu harus maksimal keluar darahnya, seperti itu. Kita kembali, kita sekarang membahas bagaimana sih Bu kesalahan umum yang sering terjadi jika seseorang akan melakukan penyembelihan kurban dan berdampak pada kualitas daging Ibu. Jadi sebenarnya mulai dari antemortem ya tadi, sebelum penyembelihan ya. Jadi bagaimana memilih ternaknya, kemudian bagaimana memperlakukan, bagaimana proses penyembelihan, kemudian bagaimana pada saat kita setelah menyembelih mengeluarkan jeroan ya, karena di dalam jeroan ada istilah jeroan merah, ada istilah jeroan hijau. Apa itu? Jeroan hijau itu masuk di dalamnya rumen, sistem pencernaan. Jadi itu sebaiknya kita pisahkan ya, karena itu sumber kontaminasi, dan jeroan merah. Dan disarankan sebenarnya kalau untuk Idul Adha atau untuk Idul Kurban itu, jeroan itu jangan dibagi sebelum kita masak, sebaiknya seperti itu, karena jeroan itu sumber kontaminasi, apalagi kalau jeroannya kita campur dengan daging. Apakah jeroan hijau tadi atau jeroan merah. Jadi baiknya itu jeroan dibagikan ketika apa Bu? Sebaiknya ya, bagusnya dimasak dulu baru dibagi. Jeroan bagusnya seperti itu. Tapi atau kalau tidak kita bersihkan dan dipisahkan kantongannya antara jeroan dengan daging. Karena kan jeroan itu sumber kontaminasi sebenarnya, sehingga pada saat penyembelihan kita harus mengikat saluran darahnya ya, kemudian saluran jeroan hijau itu sehingga tidak mengkontaminasi daging ya. Sebenarnya itu yang penting juga pada saat kita memisahkan jeroan dengan daging. Kemudian pada saat kita memisahkan daging dengan tulang, istilah di peternakan boneless, itu juga harus kita pisahkan ya, seperti itu. Pisau yang kita gunakan tadi menyembelih, pisau yang kita gunakan atau alat-alat yang kita gunakan pada saat membersihkan jeroan itu jangan kita gunakan di pada saat membagi-bagi dagingnya. Begitu pula dengan pakaian, sebaiknya bajunya juga, kan kita tidak tahu bahwa pada saat kita menyembelih mungkin ada percikan darah, sehingga pada saat kita mengerjakan daging mungkin terkontaminasi ke situ. Jadi sebaiknya terpisah antara orang yang mengerjakan sebelum dipisahkan jeroannya dengan setelahnya,
Kemudian bagaimana mengemasnya, kembali lagi ke mengemasnya, ya. Jadi memang sebaiknya diedukasi dan diedukasi juga masyarakat bagaimana penyimpanan daging yang baik, ya, seperti itu untuk ibu rumah tangga. Iya, oke Ibu. Di Indonesia Ibu terdapat yang namanya sertifikat Juleha, juru sembelih halal. Nah, apa sih itu Bu? Juleha itu apa? Oke. Juleha juru sembelih halal dan mendapat sertifikat. Ya. Karena itu sudah melalui pelatihan, ya, sudah diedukasi, kemudian ada tes kompetensi, sehingga apakah orang ini berkompetensi untuk diberi sertifikat. Artinya kalau dia sudah berkompetensi dan ada sertifikat, setidaknya kita sudah merasa aman. Kan kita sebenarnya butuh amannya, aman, sehat, utuh dan halal. Aman dari proses penyembelihannya karena dia sudah dibekali ilmu, sudah ada keterampilan yang dimiliki, sehingga kalau kita menggunakan jasa itu lebih aman sebenarnya untuk proses penyembelihan. Jadi di mana Bu kita bisa menghubungi orang-orang yang memiliki sertifikat Juleha ini Bu? Oke. Biasanya untuk sertifikat Juleha itu dan sekarang diwajibkan untuk semua RPH. Oke. Baik untuk RPA, rumah pemotongan ayam, maupun rumah pemotongan hewan. Jadi kan ada dua istilah ya, atau RPU atau rumah pemotongan ayam itu wajib sebelum sertifikasi rumah pemotongan hewannya dia harus mempunyai Juleha. Jadi seperti itu. Kami di Fakultas Peternakan juga ada beberapa yang diikutkan untuk mengikuti sertifikasi halal untuk Julehanya seperti itu, sehingga mereka bisa berkontribusi ke menjadi panitia-panitia di beberapa daerah untuk proses penyembelihan. Apa urgensinya Bu sertifikat Juleha ini Bu? Urgensinya bahwa dengan adanya sertifikat Juleha itu aman dan halal, ya, itu kan yang kita harapkan. Betul. Mendapat berkah, ya, seperti itu. Jadi kalau halal insya Allah aman, ya, seperti itu. Memang tujuan kita dan keinginan kita semua itu ketika kita menyembelih ya Bu, hewan dan ternak yang disembelih nantinya bisa manfaat juga untuk kita. Oke Bu, bagaimana peran Fakultas Peternakan Unhas nih Bu dalam melakukan pelatihan penyembelihan halal atau edukasi masyarakat tentang kurban? Pertama, saya hubungkan dengan mata kuliah ya yang ada di Fakultas Peternakan. Di Fakultas Peternakan itu ada mata kuliah abatuar dan teknik pemotongan. Ya, alhamdulillah saya termasuk di dalam tim pengajar. Jadi melalui itu juga kita mengedukasi masyarakat. Setidaknya kalau misalnya pesertanya 400 orang dari berbagai daerah, kita berharap mahasiswa ini akan mengedukasi orang di sekelilingnya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, kami melakukan pengabdian ke beberapa daerah, termasuk ini untuk Dies Natalis Fakultas Peternakan. Kami melakukan pelatihan ke masyarakat di Maros bagaimana menyembelih ternak yang baik, standar yang harus dipenuhi, kemudian bagaimana penanganan daging yang baik. Itu yang kami lakukan, dan beberapa mahasiswa kami juga kadang ikut melaksanakan bakti sosial pada saat Idul Adha. Seperti itu. Mantap nih Bu. Jadi udah ke beberapa tempat ya Bu, untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, memberitahu bagaimana caranya menyembelih yang baik. Masya Allah. Oke, apakah regulasi Bu atau pengawasan khusus dari instansi terkait sudah cukup efektif untuk mengurangi risiko pada hewan ternak jelang Idul Adha? Apa yang mesti ditingkatkan menurut Ibu? Sebenarnya kalau aturan, kita berbicara aturan itu sebenarnya regulasinya sudah baik. Tinggal kesadaran masyarakatnya yang mungkin perlu ditingkatkan lagi. Betul. Karena kan biasanya kalau aturannya itu bahwa ternak yang akan disembelih di Idul Adha itu sebaiknya memiliki surat keterangan sehat. Kalau itu terpenuhi berarti aman kan? Dijamin kan? Tetapi mungkin ada oknum-oknum tertentu yang mungkin menganggap itu ribet. Pastinya sih Bu. Ya, seperti itu. Itulah yang biasanya miss di masyarakat, sehingga kadang ada masalah yang timbul. Tapi sebenarnya itu, padahal itu muncul itu surat keterangan sehat dari dinas atau dari dokter hewan, kan itu sebenarnya nilai tambah bagi si peternak bahwa saya bisa menjual ternak saya, ini loh sertifikatnya, aman loh ternak saya,
bisa dong untuk kurban. Iya. Ya seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya Dan mungkin bisa meningkatkan nilai jual juga sebetulnya. Iya sebenarnya seperti itu. Apalagi kalau masyarakat kita sudah diedukasi juga, yang mau membeli ternak ini, saya mau membeli ternak kalau ada suratnya. Iya. Ya jadi ada hubungan timbal balik lah seperti itu. Oke, Masya Allah. Oke Bu, apa sih pesan Ibu kepada masyarakat nih Bu menjelang Idul Adha terkait pemilihan dan perawatan hewan kurban? Oke, jadi saya berpesan ya bahwa karena ini Idul Kurban itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Sang Pencipta, di mana kita ketahui bahwa ibadah kita untuk ibadah tubuh kita adalah sholat, kemudian ibadah dari harta kita adalah berkurban, maka kita harus mempersiapkan sebaik mungkin ya, karena amal yang kita peroleh, pahala yang kita peroleh, saya yakin bahwa itu berkorelasi positif dengan apa yang kita usahakan, mulai dari persiapan ternaknya, proses penyembelihannya, distribusinya kepada masyarakat. Itulah bentuk salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ibu, terima kasih atas ilmunya Ibu. Oke pemirsa, kurban bukan hanya soal menyembelih hewan, tapi juga menyangkut bagaimana hewan itu dirawat, diperlakukan, dan disembelih dengan cara yang benar. Syariat Islam telah mengatur semuanya dengan detail. Dan dari diskusi kita hari ini, kita semakin paham bahwa aturan itu sejalan dengan prinsip ilmu peternakan dan keamanan pangan. Semoga diskusi kita ini bisa meningkatkan kesadaran dan pemahaman kita tentang bagaimana menjalankan kurban dengan ilmu dan adab pemirsa, agar hasilnya bukan hanya sah dan halal ya Bu, tetapi juga menghasilkan daging yang sehat, berkualitas, dan berkah. Ada berkahnya kepada banyak orang. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Hajrawati SPT MSI karena telah memberikan ilmunya dan berbincang bersama kami di Unhas Speak Up. Dan terima kasih juga kepada pemirsa Unhas TV yang telah menyaksikan Unhas Speak Up. Terus saksikan program Unhas TV yang lain. Dan akhir kata, saya Rizka Fraja mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.